kita kedatangan tamu nih. Dari mana Pak? Jabes, generasi Jabes Indonesia. Generasi Jabes Indonesia. Iya. Itu kantornya di mana Pak? Di Sadu, Soreang. Sore ya? Iya. Jadi kita kedatangan Bapak Reinhard Siagian. Reinhard Siagian. Biasa dipanggil Boy. Pak Boy aja. Ya. Oh, saya harus panggilnya apa nih Pak? Boy aja lah. Bapak atau Om? Ses bisa nggak? Ses. Pak Boy aja ya. Ya, boleh. Kita kedatangan Pak Boy di sini Ya. dari Jabes Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi bersama kami di studio Abioso 21. Kita kembali nge-podcast. Sebelumnya kita ada beberapa podcast juga Pak dari beberapa instansi. Kalau Jabes Indonesia itu ininya apa Pak? Maksudnya itu bergeraknya di apa tuh Pak? Penanganan korban penyalahgunaan nafsa, orang dengan HIV, orang dengan gangguan kejiwaan. Pokoknya visinya tuh mendamaikan orang bermasalah dengan Tuhan. Tapi konsepnya di 3 itu ya? Ya. Nafsa, HIV, ODIF, sama ODGJ. Nah, sekarang kita akan bahas yang satu aja dulu nih Pak. Ya, tentang nafsa nih. Jadi sehariannya apa tuh Pak? Kalau Jabes itu namanya, saya dengar juga ada IPWL. Itu institusi penerima wajib lapor. Nah, itu gimana Pak? Kaitannya dengan Jabes itu apa Pak? Ya, kami menjadi salah satu IPWL Kemensos, karena ada juga Kemenkes juga ada, yang melakukan rehabilitasi sosial Pak. Oh, tapi di sosialnya ya, Ya. kalau Bukan medisnya. Kalau nafsa ada tuh rehabilitnya. Rehab medis sama rehab sosial. Kalau IPWL di rehab sosial. Jadi ada rawat inap dan rawat jalan. Ada di sana Pak? Ada. Jadi kayak model rumah sakit gitu? Ya seperti begitulah, tapi lebih banyak penanganannya lewat konseling, lewat psikoedukasi, motivasi seperti itu, spiritual. Medisnya kalau memang dia tidak terlalu komorbidnya ada, seperti misalnya psikotik atau HIV, ya kita akan rujuk. Kalau ada kita rujuk ke rumah sakit. Rumah sakit ya. Yang berkaitan dengan komorbidnya tadi. Ya, kalau DGJ ke RSJ, kalau misalkan masih ada adiktifnya paling ke rumah sakit umum. Nah, kalau kita nggak ada tapering off, ada dari istilahnya untuk kurangin pemakaian seperti itu. Begitu make cut off langsung di sana cut off aja. Nggak ngaruh Pak. Karena kan sekarang gini zatnya tuh berbeda, nggak seperti zaman putau. Kalau putau kan ngamuk ini apa, makanya istilahnya apa tuh sakau ya? Ya sakau, ada kerangkeng. Kalau sekarang sabu, banyak kan tidur kan kalau ini. Jadi si withdrawalnya, sakaunya itu nggak terlalu. Kalau sakau tuh berbahaya nggak sih Pak? Sebenarnya sih tidak ya, karena memang itu dampak dari tubuh yang kehilangan zat kan, kemudian juga pikiran yang kehilangan zat, jadi inginnya gede, akhirnya perilakunya berlebihan kadang. Jadi kalau dibiarkan aja sebenarnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kecuali dia misalnya jedotin kepala ke tembok. Oh itu yang. Ya, atau lompat jendela. Itu kan karena di dalam pikirannya aja. Pikiran kan, itu. Kalau jadi IPWL itu jadi apa sih gimana tadi? Jabes menjadi IPWL, Jabes menjadi IPWL. Nah, kemudian klien yang ada di Jabes itu mendapatkan dukungan dari Kemensos seperti itu. Secara apa tuh Pak? Secara bantuan Finansial, keuangan seperti gitu, pelatihan. Ada juga bantuan usaha seperti itu buat mereka. Kalau di sana IPWL ada berapa? Di posisi saya di Kabupaten Bandung ya? Cuma 3. Ada 3 apa aja? Ada grafik, ada Bumi Kaheman. Grafik apa grafik Pak? Grafik. Kalau orang sudah nggak bisa ngomong F Pak. grafik, Bumi Kaheman dan Jabes. Jabes. Kalau Jabes Bapak ya. Ya. Bapak ketua. Saya pendirinya. Jadi
Ini Pak, kita kan lagi nongkrong di kafe nih Pak. Iya nih Mas, dari tadi ngeliat. Saya mau- banyak yang enak nih. Kita pesan kopi dulu Pak. Bapak mau, Bapak nggak ngopi ya? Yang ngopi saya udah ngopi. Ini ada ini Jus. Ada nggak di sini jus? Aneka jus. Jus apa Pak? Yang Jus. jeruk aja Jus tanpa jeruk. gula. Ya. Jus tanpa gula, tanpa es. Ada es dong. Ada es Kalau ya? jus nggak ada es, Oh, iya. ju jadinya gitu. Jadinya ju ya. Repot nanti gitu. Ntar saya pesan dulu Pak ya. Pesan jus jeruk. Pakai es, tapi jangan pakai gula. Kalau saya gula kopi gula aren, pakai susu sedikit aja. Ya. Aduh, sampai mana tadi Pak? Sampai ada berapa IPWL Oh iya. di Kabupaten Bandung. Tapi itu untuk wilayah Kabupaten Bandung aja. Iya. Kalau wilayah dari Bandung, dari Kabupaten Bandung, Cimahi ke situ boleh? Boleh dari seluruh Indonesia boleh. Oh, boleh. Boleh. Nggak dibatasi sama wilayah kerja. kan? Kita Siapa kliennya ada dari Medan, ada dari Kalimantan, ada. Soalnya kan di tiap wilayah, kayak misal Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, mereka kan punya PPL sendiri. Ada ya. IPWL. Berarti walaupun misalkan wilayahnya Bandung, tapi rumahnya di sini, PWL di sini ke sini gitu ya. Ya, Ada mungkin jarak kan aja. orang tua kan juga melihat mereka browsing mungkin kan lihat yang mana yang bisa dipercaya Ya. seperti itu. Oh gitu ya. Iya, Itu kepercayaan ya. Karena kepercayaan. dan gratis ya. Iya. Itu gratis Pak. Sebetulnya sih kita juga ada yang berbayar. Ada yang berbayar. Nah, makanya kita kenapa tetap berinduk ke Kemensos karena lewat Kemensos bisa menolong yang nggak mampu seperti itu. Kalau apa? PWL itu bentuk layannya seperti tadi itu ya, konseling. Iya, konseling. Kemudian ada kegiatan apa lagi tuh Pak di Eh, PWL? Kita ada Jabes. vokasional yang Vokasional. Ada apa aja sana Pak? kita laundry sepatu, laundry sepatu. terus nyara ayam, nyara ayam. Ayam apa tuh? Ayam enggak, miara ayam. Kebetulan ada klien kita yang ekspor ke situ, Oh. jadi ngajak teman-temannya untuk bikin kandang ini semua. Berarti itunya gede dong Pak, luas wilayahnya. Ya kalau bangunannya mungkin sekitar 1.000, tanahnya 1 hektar. Bangunannya 1.000 meter persegi. Iya. 1 hektar. Oh, kalau di sini nggak nyampe 1 hektar ya, Pak. Ya, jadi Alam. ada berkebun juga. Cuman sifatnya masih untuk kita pakai sendiri, belum Oh, untuk dijual. kebutuhan sendiri Iya, ya. gitu. Seperti itu. Kalau yang mau ke sana gimana caranya, Pak? Boleh datang langsung atau bisa menghubungi Abioso karena kan kita Oh, di kesini? bawah Ah. di bawah pengawasan Abioso. 3 ini ada di bawah Abioso. Nah, makanya sebenarnya bagus sekali kalau program atensi Kemensos itu bisa terus. Jadi nanti kita mereka melapor langsung jadi membernya atensi, dapat support untuk biaya rehab, tinggal ditaruh aja di mana yang 3 ini gitu seperti itu. Jadi kita mengharap kedepannya masyarakat juga boleh tahu bahwa Abioso ini tempat wajib lapor juga. Sekalipun mereka nggak bisa merehab, Ya. tapi mereka punya supporting system yang bisa melakukan rehab. dirujuk ke sana. Ya, kan? seperti Iya. itu. Oh, benar-benar. Maaf, tadi agak ramai tadi. Iya, bisa. Karena kita di pinggir jalan. Sirkuit kita sih gitu. Karena kita di pinggir jalan. Jadi ramai banget gitu. Kalau apa tadi kan kita tahu bahwa Jabes itu selain Kemensos itu siapa aja mitranya Pak? Kemenkumham, Menkumham. kebetulan kita untuk Lapas Dilkong juga kita menjadi ada member, kita jadi konselor, kita jadi trainer, teman bantu bikin program. Kemudian yang baru Kejaksaan RI, Kejaksaan ya. karena mereka bikin rehab, kita yang juga bantu bikin. Di tempatnya di situ juga Pak? Enggak, di Cimaung kalau. Oh, beda tempat lagi. Kemudian BNN, PKS juga dengan BNN, terus ya mungkin itu aja sih. Berarti Pemda juga. berarti banyak dong Mbak di sana. Ini maksudnya istilahnya apa ya, pengguna ya? Apa ya? Oh, di Kabupaten Bandung banyak. Banyak kalau di Kabupaten Bandung. Kita udah dari 2015
di area Kabupaten Bandung. 2015. Nah, itu contoh lah satu daerah yang namanya Bojong Malaka di Balai Endah. Itu dari orang tuanya ke anaknya ke cucunya pengguna semua. Oh, itu. Jadi mereka bisa. Jadi kayak turunan itu, Pak. Ya ngumpul, pakai bareng, Pakai barang. gitu. Nah sekarang itu kan di sana kan lebih banyak meningkatnya tuh Subuxone ya, obat-obatan yang seharusnya di oral dimakan, mereka suntik. Gitu. Itu ngaruh, Pak. Maksudnya berbahaya nggak kalau misalkan harusnya kan dimakan kayak obat aja kan. Misalkan kita minum obat sakit kepala biasanya kan bentuknya pil, udah dihancurin dulu kan, Iya, kasih iya. air, disuntikan. Iya. Wah itu bahaya nggak? Ya bahaya, pasti bahaya karena kan kalau yang saya dengar ya isunya itu bisa pengentalan darah kan seperti itu. Sebenarnya bahaya nggak bahaya, semuanya juga bahaya, Pak. Iya. Ya. Apalagi itu penggunaan Cuman yang tidak mungkin semestinya. ini sensasi memakai dengan jarum suntik. Itu memang Oh, zaman putau dulu kan. Oh. Saya kebetulan juga pernah Oh. pakai gitu kan. Pernah pakai itu sensasi ketika kita pumping, ketika kita mulai menyiapkan itu benar-benar Ada sensasinya ya, gitu ya. sensasinya luar biasa. Proses pembuatan sampai itunya ada sensasinya. Nah, teman-teman yang mantan pecandu putau kembali muncul sekarang ini dengan Subuxone itu. Putau ada, cuman mahal sekarang. Kalau nggak salah 2,5 segram atau berapa gitu kan. Nah, mereka tuh itu sensasi ketika itu memang berbeda ketika kita bikin Makan gitu ya. makan pakai Lebih sabu. langsung. Itu lebih apa namanya? Ada kayak bagaimana gitu ya. Tapi jangan ditiru kayak gitu. Iya, iya. Ini bukan pelajaran untuk itu. Ini pelajaran untuk bahwa itu berbahaya. Berbahaya, itu berbahaya. Ini berbahaya sekali. Itu berarti mereka dapetin dari mana, Pak? Gimana cara dapatnya? Nah, ini yang menjadi sebuah dilematis. Ada amulan dulu. Iya. Luar biasa. Dilematis banget sih memang. Rata-rata klien kami itu buruh, Tapi bisa beli itu. tukang parkir. Kemudian pokoknya dari golongan yang Kurang mampu ya. Kurang mampu. Nah, mereka itu begini. Banyak mereka menganggap bahwa dengan memakai narkoba itu jadi sebuah memberikan efek yang Nambah kekuatan energi gitu. percaya diri mereka gitu. Nah kalau saya tanya begini, berapa kamu dapat penghasilan misalnya sebulan 1,5 juta, berapa ngabisin Buat beli itu? 1 juta sebulan? Berarti cuma kopek kan nggak Iya. cukup. Nah akhirnya apa? Berantem sama istri yang nggak pakai ikut pakai juga. Nah ini yang memang menjadi sebuah PR yang besar bagi. Wah mantap ini orange juice ya, terima kasih. Kasih ya. Nah mereka dapatnya karena itu mahal, kalau nggak salah saya itu ketika untuk dipakai 75.000 1 pil. Iya itu. Itu belinya di mana, Pak? Ada deh. Enggak, maksudnya maksudnya gini. Bukan saya pengen tahu. Itu dijual bebas nggak? Maksudnya di apotek segala macam itu kan kita Kabupaten Bandung itu Nggak paling tinggi punya apotek yang menjual barang seperti itu. tapi kan ada kalau kita mau Regulasi. beli, harus pakai resep kan dari dokter bahwa kita mau beli pil itu berdasarkan untuk pengobatan dari dokter kan. Oke. Nah kalau misalkan kita nggak sakit nggak apa beli di situ harusnya kan nggak boleh. Mana resepnya? Ya. Atau dibikin resep sendiri? Ada yang resep dari tahun 2019 juga masih bisa dipakai nebus. Oh gitu. Kopi resep berkepanjangan, nggak perlu pakai resep. Memang, nah ini yang membuat Yabes itu punya keinginan membuat bagaimana kita bisa join dengan apotek. Itu Pak. Pengawasannya ada, Iya. jadi jelas dia datang misalnya sebulan 3 kali berobat. Iya. Itu harus counseling, kita lihat perkembangan pemakaiannya gimana. Akhirnya bisa tapering down sampai tapering off-nya gitu. Tapi selama ini memang liar, memang karena ini bisnis yang luar biasa. Iya kan serba salah juga ya. Maksudnya apotek kan jual beli, kalau nggak ada yang beli kan Iya. mereka ini. Tapi kan di sisi lain bahwa itu dipakai untuk bukan pengobatan, tapi dipakai untuk istilahnya tadi Pak, penggunaan obat yang
buat yang tadi kan sebenarnya nggak bagus untuk mempercayai diri segala macam, tapi efeknya itu kan. Nah, harusnya mungkin harus ada sosialisasi juga ya ke apotek. Mungkin gini, ini apotek, ini ke konsumen ya. Ini kan bertransaksi, pengawasnya siapa? Nah itu dia, nggak ada tuh. Di mana nih yang katanya ikatan apotek, polisi itu di mana? Gitu, itu yang harus didorong ke situ. Ya cuman kan kami cuman masyarakat biasa Pak, nggak bisa masuk sampai sana ya. Tapi mudah-mudahan dengan podcast ini jadi pemikiran gitu kan. Kadang-kadang kan hal-hal yang simple tapi tidak terpikirkan gitu. Seperti tadi kan. Ya, sama aja kan kalau saya misalnya ke apotek beli obat, terus saya bayar, saya terima obat, saya pakai, kan seperti normal aja. Seperti itu. Padahal kan obat itu nggak boleh. Kalau saya sih mengistilahkan gini, kami ini seperti ember di dalam rumah yang bocor. Kami tahu bocor, tapi nggak ada yang berani naik ke atas. Nggak bisa untuk memperbaiki itu. Nah, terkadang memang merasa bahwa seperti pekerjaan menggarami laut. Tapi kan dari bentuk sosial, tanggung jawab kami sebagai orang yang sudah Tuhan tentukan untuk bekerja di sini ya harus maksimal juga. Tetap aja harus menyediakan ember tadi. Betul, tetap harus jadi ember ya. Paling ember penuh kita kuras, buang aja. Seperti itu. Kalau di sana di Kabupaten Badung rata-rata umur berapa Pak? Pengguna ya? Kita sudah mendapatkan dari umur 10 tahun. 10 tahun? Iya. Anak SD? Contohnya gini aja lah, yang simpel yang sering kita lihat setiap hari, anak-anak umur 10 tahun ke bawah gitu, di jalan ngelem. Itu kan banyak. Oh, tapi dia ininya jenis itunya beli ngelem. Iya. Nggak seperti yang tadi ya, beli obat. Nah, otomatis dong kalau dia sudah pernah coba satu jenis, dia akan mencoba yang lain. Dan lem itu sama, mereka akan mengalami gangguan kulit karena banyak yang buduk tuh kayak maaf gitu kan. Terus mereka bisa suatu waktu sadar berhentinya pekerja paru-paru. Tapi memang ada ini Pak ya, maksudnya dari jenis napsa, kita sebutnya napsa ya? Napsa iya. Ada pengaruh ke ini kan, ke otak, ke tubuh kita gitu. Jadi hal yang tidak baik. Kayak misalkan, jadi ada nggak misalkan dengan menggunakan napsa orang itu jadi ODGJ atau jadi tidak bisa melihat atau yang lain lah, ada nggak seperti itu? Ada. Semua jenis narkoba pasti dampaknya gangguan kepada otak. Seperti saya, satu kelemahan saya itu mengingat, terutama angka. Saya susah. Nomor telepon, cuman saya hafal nomor telepon saya sendiri. Harus dicatat ya. Istri saya nggak hafal, tapi saya tahu saya punya istri gitu aja. Itu, jangan sampai nanti lupa juga gitu. Itu jadi ada orang yang pemakaian sabu, ganja atau apa aja mengalami dual diagnosis, gangguan kejiwaan. Karena ketika kita pakai amfetamin atau sabu atau inek atau apa, ada halusinasi kan. Ada muncul halusinasi. Dulu saya kalau orang tuh kalau pakai ganja, kalau misalnya kita ngobrol gini, saya dengarnya kayak suara setan gitu. Itu belum menggiting gitu loh. Nah, jadi itu dampaknya kepada otak. Akhirnya membuat dia harus menjadi pasien psikiatri. Gitu. Makanya kita ada juga dalam assessment itu menanyakan tentang masalah dianya. Terutama mereka yang teman-teman yang udah pengen bunuh diri seperti itu. Nah, ODGJ. Kemudian kalau soal mata, terutama alkohol oplosan, itu yang banyak. Itu yang ini ya, yang mempengaruhi ke. Jadi ada tuh kan alkohol 70% dia campur apa. Nah, itu kebutuhan pada mata. Tapi kalau yang lain dia itu membuat apa ya? Kita memandang sesuatu itu berbeda, gitu. Nah, contohnya ada case di Surabaya, ada anak baru keluar rehab, papanya dia dengar suara nih, jadi dia udah gangguan bahwa dia mau dibunuh, ada monster di luar mau bunuh dia. Dia keluar udah bawa pisau gitu, dia lihat bapaknya yang ditusuk. Itu kejadian. Berapa kali ada korban penyakit ada halusinasi. Nah, makanya penting dilihat dari hasil assessment
mananya dulu yang harus diobatin. Kalau memang medisnya kita tangani. Selesaikan dulu Ya, medisnya. baru bisa dikonseling seperti itu. Oh iya, Pak. Kalau saya kan nggak terlalu paham nih masalah nafsa. Itu kan katanya ada beberapa jenis itu ya. Ya, Beberapa jenis nafsa. Kalau itu jenisnya apa aja tuh, Pak? Ada golongan-golongan atau apa gitu? ya kalau golongan satu kan tuh kan dibilang dari Dari golongan satu. Tuhan gitu kan, ganja gitu kan, Itu golongan yang tertinggi. tertinggi gitu. Nah, golongan yang kedua itu narkotik yang untuk pengobatan. Golongan golongan satu itu. Golongan dua, Golongan dua. pengobatan. Nah, golongan ketiga itu ya apa namanya obat-obat yang tadi kita bicarakan. Memang itu khusus untuk Daftar pengobatan. G lah kalau dibilang Daftar seperti G. itu. Tapi itu memang khusus untuk Ya, obat. memang kan awalnya sebenarnya nafsa itu dipakai untuk pengobatan kan morfin. Untuk menahan rasa sakit gitu ya. Seperti itu. Tapi ya dengan dia Ini aja simpel sih sebenarnya gini. Di rumah kita tuh ada narkoba loh, apa itu, Pak? obat batuk, Oh, itu narkoba. spidol. Narkobanya di mana, Pak? Kalau di obat batuk itu ada kandungan yang namanya kodein. Kodein. Itu untuk apa itu, Pak? Yang bikin kalau kita minum ngantuk. Oh, yang berarti kalau Nah. yang kita minum jadi ngantuk berarti itu narkoba. Nah, nanti ketika Narkoba dia apa namanya sudah batuknya udah sembuh, dia mau tidur minum itu. Nah, itu kecanduan Itu termasuk. Berarti itu ngerusak juga dong, Pak? merusak gitu. Merusak Makanya ke tubuh. iya, makanya kan ada banyak orang bilang kalau batuk minum air putih aja jangan gitu. Nah, yang repotnya bukan masalah itu aja. Ketika dia keluar rumah kemudian ada yang menawarkan sesuatu. Ini enak nih untuk Buat tidur. Nah, lebih enak. Dia akan naik dos ini. Oh, iya. Jadi memang siklusnya seorang pecandu itu dia berkembang. Akan selalu nambah, Ya, akan selalu nambah. gitu ya. Nggak jadi dosis, jenis yang lain juga. Oh, dia nyoba-nyoba yang lain. Iya. Pak, boleh nanya nggak? Dulu Boleh. katanya Bapak itu juga ya? Ya, saya dari umur 12 tahun sampai 12? umur 27. Di penjara 2 kali tapi nggak beres juga gitu. Penjara tuh tempat orang enak pakai narkoba. Malah enak. Ya, Kok enak? enak lah, aman. Nggak ada polisinya dalam kan. Karena ada sipir. Temen kan. Temen kan itu. Dari umur 12 tahun. Dari umur 12 tahun. Awalnya itu cuman minum, ada namanya DRUM, dunia remaja untuk mabok. Jangan ditiru lah. Jangan ditiru. Itu mulai dari itu, awalnya dari minum. Ya, bukan dari rokok, tapi dari minum. Kemudian dulu pil BK kan. BK yang Ya. jadi napas gitu. Ya, akhirnya gini, untuk bisa eksis di sebuah lingkungan, di Harus nyemplung di situ, kan? harus jadi jagoan mau Berarti lingkungan mempengaruhi sekali. sangat. Mempengaruhi sekali. Gimana kita bisa memilih lingkungan yang bagus? Kita pun tidak Kalau saya gini, saya sebagai konselor juga, misalnya ada anak yang mengatakan bahwa dia broken home, gitu kan, Nah. dari keluarga yang rusak. Terus saya nanya, berapa bersaudara? 5. 4 lagi pakai narkoba nggak? Enggak. Lah kok bisa? bisa. Ya, Ya. Kenapa kamu kamu jadi- pakai gitu kan? Nah, berarti dia milih lingkungannya nggak salah. Gitu. Berarti bukan karena broken home. Bukan, pilihan aja. Oh. Jadi, Berarti Bapak berhenti umur 27. ya. Oh. Jadi Bapak aslinya dari Sumatera ya? Ya, dari Tapanuli Utara, Batak. Batak. Nah, kalau misalkan tadi ya, kan Bapak wilayah kerjanya khususnya gitu ya, di wilayah Kabupaten Bandung ya, Kabupaten Ya, Bandung. Nah, kalau misalkan yang sudah pernah daftar ke sana, terus tanya-tanya segala macam, nah mereka itu sebutnya pengguna ya Pak ya? Atau apa? Kalau di Misalnya? panti, residen. Residen itu mereka dapat obatnya, modusnya obatnya. Mereka dapatin narkobanya. Ya ada yang memang dia beli sendiri, ada yang karena dia nggak mampu dia jadi pengedar kecil seperti Kurir gitu ya? kurir gitu.
seperti itu. Dari situ itunya ya. Gitu. Baik, Pak. Ini boleh diminum nggak sih? Apa jangan doang? Jangan lupa, silakan minum dulu, Pak. Jadi lupa. Ini harus dinikmati dulu dong. Aduh, saya jadi merasa enak ini, Pak. Malah saya yang diingetin. Kalau Jabes punya ini nggak? Sukses story itu. Kami ada kafe kopi di BTC, Bandung Trade Center. Oh, punya itu, Pak? Wak Jenggot. Apa namanya, Pak? Wak Jenggot. Wak Jenggot. Dia jual apa, Pak? Kopi, terus roasting juga, roasting kopi juga. Kayak kafe ini juga? Ya. Modelnya? Itu mantan, masih jadi klien kami, pendampingan kami. Terus kemudian ada beberapa orang yang kembali kerja seperti itu. Kerja di perusahaan kayak gitu ya. Dan yang pasti ada beberapa orang yang menjadi staff di Jabes. Jabes. Nah, Jabes ada berapa orang, Pak, itu aja, Pak? staffnya? Iya. 9. Itu ada urusan tersendiri ya? Ya, ada yang bagian admin, ada bagian klinis, seperti gitu. Jadi kalau masuk ke sana itu kan harus itu dulu ya, di asesmen ya istilahnya. Ya, asesmen. Jadi saya pikir itu ya, maaf jadi loncat-loncat ya. IPWL itu tadinya saya mikirnya gini, Pak. Kan saya baca tuh IPWL, institusi penerima wajib lapor. Saya mikirnya gini, wajib lapor berarti ditangkap polisi, kemudian diproses, masuk pengadilan. Nah, setelah divonis itu dia harusnya masuk tahanan, tapi karena ada sesuatu makanya dia hanya wajib lapor aja. Saya pikir itu dari situ. Tapi itu gimana, Pak? Sebenarnya gini, fungsi IPWL itu adalah kepada masyarakat. Bagaimana ketika orang tua tahu ada anaknya bermasalah, dia lapor ke IPWL. Daripada ketangkap, lebih ribet, lapor, dan kita akan menghandle anaknya, membimbing atau merehab lah seperti begitu. Nah, cuman masalahnya masyarakat belum percaya, bukan paham, belum percaya. Selalu ketika kita kumpulin mereka, kita edukasi, kita ini dianggap cepu. Jadi nanti laporin, tangkap seperti gitu. Padahal kita justru malah membantu ya. Padahal kalau udah ketangkap tanpa wajib lapor, gede juga uangnya kan itu kan. Untuk ngurusnya itu ya. Enggak, untuk shopping. Oh, betul, shopping. Ada shopping lah. Gitu. Jadi yang saya sangat sayangkan itu adalah mereka ini, masyarakat ini belum tahu atau nggak percaya dengan. Dan ada juga gini, Pak, maaf dipotong, Ya. Pak ya. Jadi misalkan ada juga gini, misalkan di dalam satu keluarga ada anaknya yang make gitu kan. Tapi kadang-kadang mereka kan nggak tahu, Pak, anaknya make. Gimana mereka mau melapor ke PWL kalau mereka juga nggak tahu. Kan anaknya pasti nggak akan bilang dong keluarganya, saya pakai ini. Nggak akan bilang, karena gimana caranya supaya masyarakat atau orang tua yang punya anak itu yang pemakai tahu gitu, anak itu kita pakai. Yang sederhana, kalau seorang anak di rumah tahu dia pemakai atau bermasalah lah gitu ya, dia akan menarik diri, menjauh dari kebiasaan. Mungkin makan bareng, sembahyang bareng, dia mulai banyak diam ya di kamar. Nah, kadang orang tua itu, kurangnya orang tua ketika ada anak yang berubah seperti begitu, ngerasa udah gede kali, nanti ketemunya udah parah, kecandu. Nah, makanya kalau anak saya juga yang pertama tuh kuliah, dia yang kedua SMP, anak itu kamarnya tidak boleh ada kuncinya. Harus ada kuncinya. Slot juga nggak ada ya? Nggak boleh. Dan kedua, jangan menyediakan fasilitas kayak komputer atau apa gitu dalam kamar. Semua di ruang terbuka bisa dipantau. lah. Ya, seperti itu. Ini yang dan yang ngerinya ketika si anak mulai sudah jadi pecandu berat, perilakunya kan berubah kan? Ya. Dan dia mulai ngamuk, minta uang nggak dikasih, dibawanya ke RSJ, bukan IPWL. Karena disangkanya Sakit jiwa. dikiranya itu. Ya, begitu masuk ke RSJ, ya nggak ada sangka ikat, suntik, gitu.
Nah ini yang harusnya saya berharap bersama Abioso kita bisa sosialisasi ini gitu loh. Seperti itu. Tapi kadang-kadang juga ada juga gini Pak, kan kalau anak kita misalkan waktu sudah 30 menit, berarti udah selesai Pak. Iya. Tapi saya masih pengen ngobrol. Kadang-kadang kan kalau anak kita misalkan pakai, aduh merasa itu jadi aib gitu Pak. Ya. Rasanya ya. Kadang-kadang kan gitu. Jadi saat kita mau melapor, aduh nanti ketahuan nih sama tetangga, sama siapa, semua orang. Nah, akhirnya kan dia jadi nggak ngelapor tuh Pak. Iya, ke itu. Nah, apakah mereka dijamin kerahasiaannya tentang anaknya itu, atau misalkan gimana caranya supaya orang tua yang sudah tahu anaknya pengguna itu bisa melapor itu gitu Pak? Yang pertama, etika rehabilitasi kami ada sebuah ketentuan tidak bisa sembarangan ngasih identitas ke pihak lain, kecuali Abioso, karena kami di bawah mereka ya, kan, kita. gitu. Ke BNN kami nggak boleh. Nggak boleh. Paling kami kasih jumlah, gitu. Tapi by name by address nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun kami PKS dengan dia. Nah, memang kalau satu anak jadi pecandu, semuanya sakit kan seperti itu. Nah ini yang penting memang kalau kita kurang aja disuarakan. Jadi gini, saya bilang sama Kemensos, BNN itu tiap hari ada di TV kan, nangkap ini apa kan. Kemensos ini kan enggak. Padahal di bawah banyak ya. Harusnya gaungnya wajib lapornya, karena ini sosial gitu. Iya. Resiko hukum nggak ada. Iya. Gitu. Nah itu perlu kita kolaborasi untuk bisa kita gaungnya lebih terdengar seluruh. Iya, seperti itu, bahwa banyak. aman dan kerahasiaan terjamin. Itu aja. Kayaknya kalau misalkan kita bicara ini pasti akan beres-beres Pak. Panjang ceritanya. saya juga tadinya mau tanya tentang Bapak, tapi karena waktunya ini tentang Bapak, kan Bapak punya pengalaman yang panjang ya tentang itu, bisa men-share ke masyarakat supaya jadi edukasi gitu kan, supaya bahwa pengguna nafsa atau narkoba itu enaknya di awal kan. Iya. Enaknya di awal saat pakai. Sebenarnya nggak enak juga sih Pak ya, enak juga kan. Tapi kan karena akhirnya di ujungnya merusak diri gitu kan. Iya. Nah, ada ini nggak Pak untuk kata penutup dari Bapak, ada hal yang mau disampaikan ya? Ya. Buat masyarakat Bandung, entah itu kabupaten atau semuanya kota, saya mau bilang yang pertama, ada Abioso, sentra Abioso yang akan membantu untuk masalah penyalahgunaan narkoba di keluarga. Karena Abioso juga menjamin keamanan dan kerahasiaan, dan punya partner IPWL Yabes, grafik, dan Mika Heman yang bisa menolong. Jangan takut untuk melapor daripada anak Anda berurusan dengan hukum. Itu aja. Oke. Mungkin dicukupkan aja Ya, dulu Pak. terima Kita kasih. hari ini mungkin suatu saat nanti kita bisa ngobrol lagi di sini. Siap. Untuk hari ini kita situ kameranya ya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu, bisa berbincang banyak dengan Pak Boy, saya tadi panggilnya. Dan Pak Boy mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi, dan lain kesempatan kita bisa berbincang lebih banyak, lebih dalam tentang nafsa ya Pak ya. Siap. Untuk edukasi masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.